Kalau kita, Bapak Ibu, dari awal pertama membuat janji, atau pada saat mulai dari awal prospectingnya, kita tuh hanya menjurus pada satu, yaitu tujuannya untuk cerita tentang produk, maka kita udah tahu bahwa output-nya, closing yang akan kita bawa adalah ke arah membuat mereka menjadi konsumen atau menjadi pasien saja. Nah, tetapi kalau Anda mulai dari awal pertama, cara Anda membuat janji itu adalah dengan Anda ingin berbagi tentang peluang usaha, maka output-nya pasti ke arah untuk bagaimana kita punya rekan kerja baru. Nah, simpelnya begini, kalau saya kontak misalkan terhadap teman-teman yang ada di sini, misalkan Pak Yidi gitu ya, saya kontak ke Pak Yidi seperti ini, Pak Yidi saya punya produk bagus, saya mau cerita sama Pak Yidi tentang produk saya. Boleh enggak saya minta waktunya Pak Yidi untuk saya cerita? Saya yakin Pak Yidi dan keluarga pasti membutuhkan banget produk saya. Bandingkan dengan kalau saya seperti ini. Pak Yidi, saya mau ketemu sama Pak Yidi sekaligus pingin untuk minta bantuan Pak Yidi. Ada apa ya Pak Nugroho? Saya bilang, Pak Yidi, saya lagi ngembangin bisnis. Dan dalam waktu 3 bulan terakhir ini omset bisnis saya betul-betul melesat ya. Dan saat ini saya tuh butuh banget ya agen-agen baru untuk menjadi partner saya. Pak Yidi kira-kira punya nggak teman yang bisa saya ajak untuk menjadi mitra saya? Dimanapun nggak apa-apa Pak Yidi. Karena apa? Karena saya saat ini ngembangkan bisnis saya di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kebetulan saya sudah punya kantor di 150 kota. Nah, Pak Yidi kira-kira ada nggak teman yang bisa saya ajak untuk kerjasama? Coba lihat. Dari awal membuat janjinya, orang sudah bisa menangkap gambarannya bahwa saya akan berbagi atau sharing tentang apa. Yang pertama, orang akan menangkap bahwa saya akan cerita tentang produk, bahwa saya adalah sebagai seorang penjual produk. Yang kedua, orang akan menangkap bahwa saya adalah seorang pemilik usaha yang sedang melakukan ekspansi bisnis dan butuh rekan kerja. Sekali lagi buat teman-teman semua, closing itu dimulai dari awal pertama, yaitu dimulai dari kita membuat janji, di sanalah proses closing itu terjadi. Nah, apa tahapan-tahapan yang penting pada saat kita melakukan proses untuk closing? Nah, teman-teman, saya membaginya cuma hanya dalam 4 tahapan. Yang pertama adalah bagaimana kita yang pertama itu membangun yang namanya trust. Ya. Yang kedua, bagaimana kita namanya membangun yang disebut dengan needs atau kebutuhan seseorang. Oke, kebutuhan itu bisa diciptakan atau dibangun. Oke, nah yang berikutnya yang ketiga itu bagaimana kita masuk ke tahap gives the solution, memberikan solusi-solusi pada calon prospek kita. Apa solusi yang terbaiknya? Nah, yang keempat barulah terjadi proses closing itu. Oke, nah saya akan mulai ya langsung ya rekan-rekan pada tahapan yang sorry ini, bentar saya akan mute all dulu ya biar tidak bocor ya. Oke. Ya benar ya. Bentar ya. Ya. Ya, kirim dong ya, yang 3 PK sama sisa 5 PK ya berarti. Oke, saya akan mute dulu ya. Oke. Biar tidak terinterupsi. Oke. Nah, saya langsung lanjutkan ya. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan yang paling penting, yaitu mengenai building trust. Nah, di sini kita harus tahu dulu. Penyebab dari penolakan, orang tidak bergabung atau membeli produk kita, atau mereka akhirnya memutuskan untuk join dan mengerjakan bisnis ini, itu sebetulnya penolakan yang terjadi bukan karena produk atau bisnisnya. Ya, karena kalau produk atau bisnisnya itu ditolak dan nggak bisa diterima oleh mereka, maka hari ini nggak akan ada orang yang berbelanja produk AD sampai omset itu mencapai 100 miliar BV. Hari ini omset ADI itu menjadi yang paling tinggi di Indonesia, Bapak Ibu. Ya kalau 100 miliar BV berarti itu 1 bulan itu 200 miliar rupiah
omset dari bisnis HDI. Makanya kita harus bangga sekali. Tetapi di sini ada sebuah message buat kita, bahwa bukan karena produknya ditolak. Karena kalau produknya ditolak, kalau produknya nggak bagus, nggak mungkin ada 200 miliar rupiah, ya, 100 miliar BV. Dan kemudian nggak akan mungkin akan lahir setiap bulan kurang lebih ada 200 diamond baru setiap bulannya. Yes, 200 diamond baru. Berarti penolakan itu sebetulnya lebih ke arah siapa yang membawa bisnis ini. Nah, siapa? Tentunya kita. Tentunya Anda, ya, kita semua sebagai enterprise HDI. Yang ditolak adalah bukan bisnisnya, bukan produknya, tapi kita yang membawa. Nah, mengapa penolakan itu terjadi? Penolakan akan terjadi pada saat kita belum bisa dipercaya oleh mereka. Nah, perhatikan Bapak Ibu semua. Kita sering mendengar bahwa kalau kita ini bisa dipercaya, maka apapun yang kita bawa, orang tuh akan percaya bahwa itu hal yang bagus. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa menjadi individu yang dipercaya, maka apapun yang kita bawa, sebagus apapun produk atau bisnis itu, orang akan mengira bahwa itu adalah hal yang buruk. Kenapa? Karena kita tidak dipercaya. Ya, almarhum ayah saya pernah bilang ke saya, "Nuk, ingat dalam hidup ini, yang paling penting itu adalah nama baikmu. Yang paling penting itu adalah kepercayaan." Tapi jujur Bapak Ibu, sebelum saya kenal HDI, saya nggak ngerti itu. Saya membangun citra atau nama baik saya yang nggak baik. Ya, yang artinya di saat awal pertama saya menjalankan bisnis ini, saya ditolak sampai 13 orang pertama. Yang mana setelah saya evaluasi, penolakan itu bukan karena produk HD-nya nggak bagus, bukan coverannya nggak bagus, atau karena bisnisnya ini bukan bisnis yang layak untuk dijalankan oleh mereka. Tapi lebih ke arah sayanya. Ya, saya dulu adalah pribadi yang tidak menyenangkan. Saya dulu adalah pribadi yang kalau ketemu dengan orang cuma hanya mau taunya manfaat dan keuntungannya buat saya apa. Sehingga banyak orang bisa berteman dengan saya pun bisa berteman dengan orang lain dengan cepat, ya, sekali lagi dengan cepat. Tapi saya pun bisa dengan cepat untuk merusak hubungan itu. Ya, kira-kira ada nggak di pertemuan ini yang sama seperti saya? Angkat tangan, tapi ke bawah aja ya, jangan ke atas ya. Jadi saya dengan cepat tuh sebenarnya bisa berkenalan dengan orang. Karena apa? Kepribadian saya koleris sanguin. Saya adalah kepribadian ekstrovert. Saya bisa cepat kenal dengan orang, mudah bergaul, tapi saya bisa dengan cepat juga merusak hubungan. Itu kelemahan saya di awal. Nah, saya tidak paham, ya. Seperti ayah saya bilang, kalau kamu bisa dipercaya, Nuk, maka kamu batu pun akan dipikir emas. Sebaliknya, kalau kamu nggak bisa dipercaya, Nuk, kamu bawa emas pun akan dipikir batu. Nah, apa yang terjadi rekan-rekan? Saya nggak pernah paham ya, sampai saya akhirnya ada di HDI ini dan sekarang saya bisa sharing dengan Anda bahwa cara membangun kepercayaan itu sangat mudah, yaitu fokuskan pada pertama kali bukan dengan agenda Anda apa, tapi fokuskan selalu pada relation atau hubungan baik. Ya, fokusnya ada pada relation. Itulah kenapa pada saat Anda membuat presentasi, apalagi saat virtual, saya menekankan pada Anda semua, jangan takut untuk menyebut nama mereka. Misalkan Bu Maya, halo Bu Maya, apa kabar? Wah, Bu Maya sekarang seger sekali ya. Baru pulang kerja ya Bu? Oh ya Pak Nugroho, baru pulang kerja. Sebutlah nama mereka, panggillah nama mereka. Ya, meskipun itu pertemuan dalam forum 10 sampai 20 bahkan 30 orang. Jangan takut untuk memanggil nama mereka. Karena fokuskan pada relation. Pada saat orang itu bisa percaya pada Anda, maka Anda akan jauh lebih mudah untuk masuk lebih dalam. Nah, bagaimana cara untuk membangun relation atau hubungan itu dengan efektif? Mudah banget Bapak Ibu. Yang pertama, mendengarkan mereka. Sapalah mereka, bukalah mic mereka, kemudian dengarkan mereka. Cara termudah untuk Anda didengar adalah dengarkan dulu. Itu prinsipnya. Pada saat kita ingin meng-closing mereka, entah itu dari produk atau bisnisnya, sekali lagi, itu artinya kita ini didengar. Kita ingin mereka menyimak kita. Masalahnya, orang tidak akan menyediakan telinga mereka kalau kita tidak menyediakan telinga kita dulu. Ini poin yang penting banget, Bapak Ibu. Ya, saya melihat banyak ya dari para enterprise yang sebetulnya punya skill dan kemampuan yang luar biasa ya. Tapi pada saat mereka ketemu, mereka seringkali cuma hanya bicara apa maksud dan agenda mereka. Mereka maunya ngomong maksud mereka sendiri. Nah, itulah yang membuat mendapat kepercayaannya akhirnya rendah.
orang akan lebih cenderung gini, wajar aja wong kamu yang jadi sales menjual kok. Ya pastilah kamu ngoceh terus semuanya yang baik-baik tentang HDI. Itu yang akan terjadi. Nah, jangan lupa untuk selalu pada saat menyapa mereka di awal pertemuan, bahkan pada saat proses closing di akhir, jangan lupa untuk selalu memberikan perhatian. Karena bisnis apapun yang kita urus bukan produknya. Yang kita urus bukan hanya sekedar angka-angkanya, tapi yang kita urus dalam bisnis adalah manusianya. Dan setiap manusia itu pasti senang kalau mereka diperhatikan. Ya, Bu Maya, apa kabarnya Bu Maya hari ini? Bu, gimana masih work from home? Gimana kerjaan sekarang di kantor? Yes. Kadang orang mengabaikan proses ini, orang berpikir, masa kayak gitu closing Pak Nuk? Saya tuh mau tahu yang langsung closingnya aja. Cara ngomongnya bagaimana, supaya orang itu tertarik, kemudian orang itu langsung join. Tunggu dulu. Saya nanti akan jelaskan di poin bagian keempat. Tetapi, proses dari closing itu dimulai dari awal, first impression Anda untuk Anda dapat kepercayaan itu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, jangan lupa untuk selalu memberikan penghargaan atau pujian. Ini adalah cara yang paling mudah untuk Anda bisa membentuk relation yang baik dengan sangat efektif. Karena ingat teman-teman semua, no relation, no transaction. Dan berikutnya adalah no business. Semua dimulai dari yang disebut dengan membangun kepercayaan. Building trust dulu. Nah, kadang-kadang pada saat proses kita tuh melakukan ya closing, ya kita presentasi, kita closing, kadang-kadang di awal kita akan masuk di satu kondisi, kita harus mendengarkan curhatan mereka, kita harus mendengarkan keluhan mereka, dan kadang-kadang mungkin ini butuh waktu bisa lebih lama ya daripada daripada kita proses presentasi dan closing yang sebenarnya ya gitu ya. Tetapi inilah adalah proses of closing ya yang nanti akan membuat Anda lebih mudah saat Anda mengarahkan mereka, saat Anda mengajak mereka untuk join, mereka akan lebih mudah untuk mengatakan ya karena mereka sudah percaya dulu. Pertanyaan yang sederhana rekan-rekan. Kalau Anda masih ingat dulu bagi yang sudah keluarga atau yang mungkin sekarang masih zaman-zaman masa-masa pendekatan gitu ya. Kira-kira rekan-rekan, Anda akan mau di closing nggak oleh seorang cowok kalau Anda belum bisa percaya sama orangnya? Apakah betul-betul love is blind? buta beneran gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang langsung bilang, I love you, kamu mau dengan saya, ayo saya closing gitu ya. Nggak akan mungkin terjadi kalau Anda belum bisa mengetahui orang itu, belum ada sebuah relation, dan Anda belum percaya ke orang itu. Betul kan? Teman-teman, ini terjadi sama sebetulnya pada saat kita proses closing di bisnis HDI. Nah, poin nomor 2, setelah Anda membangun yang disebut dengan trust, maka Anda akan masuk pada sebuah kondisi yaitu building needs. Teman-teman semua, kebanyakan para sales atau penjual, mereka tidak bisa meng-closing dengan efektif karena mereka tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Nah, saya ulangi. Mereka seringkali cuma hanya bercerita apa senangnya mereka, apa maunya mereka, apa yang ada di pikiran mereka. Tapi mereka tidak benar-benar mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Nah, mari kita lihat sekarang, rekan-rekan. Satu poin yang paling penting saat Anda membangun kebutuhan seseorang. Pakailah selalu mindset bahwa Anda di bisnis ini bukan seorang penjual. Tapi Anda adalah seorang konsultan. Ya, konsultan yang akan bisa memberikan ya jawaban dari apa yang jadi kebutuhan mereka. Menariknya lewat bisnis HDI ini, mau dari sisi peluang bisnis atau produknya, setiap lapisan masyarakat, mulai dari golongan menengah ke bawah, golongan menengah ke atas, golongan up ya, semuanya rekan-rekan bisa kita closing. Asal kita tahu caranya untuk membangun kebutuhan mereka. Sebagai contoh, teman-teman semua. Gimana cara saya membangun yang namanya kebutuhan seseorang? Saya akan mudah membangun kebutuhan seseorang dengan saya mengajukan pertanyaan. Ya, mengajukan pertanyaan. Itu adalah salah satu keahlian yang Anda juga harus kuasai. Untuk apa, rekan-rekan? Untuk Anda mengetahui di mana sebetulnya tingkat kebutuhan mereka menurut segitiga Abraham Maslow, segitiga kebutuhan Abraham Maslow. Nah, apa maksudnya? Jadi buat Bapak Ibu semuanya,
Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, ya, di mana kita bisa melihat, ya, awal pertama kebutuhan yang paling dasar di bawah ini adalah fisiologis, ya, kebutuhan pemenuhan akan hal-hal fisik, ya, sandang, pangan, papan, ya, orang mengatakan itu adalah kebutuhan pokok, ya. Beberapa orang, mari kita hari ini menyadari bekerja itu pasti pertama untuk pemenuhan kebutuhan pokok ini tadi. Ajukan pertanyaan, Bapak Ibu. Ya, pada saat Anda mengajukan pertanyaan, Anda bertanya, ya, atau Anda bahkan sebelum bertanya pun Anda bisa fact finding mereka kerja di mana, terus kemudian Anda bisa tahu posisi mereka di pekerjaannya sekarang seperti apa. Anda bisa fact finding. Nah, tapi untuk mengkonfirmasi Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke mereka, betul ya? Misalkan sekarang saya bertanya dengan kondisi, oh ya, anaknya sekarang sekolah di mana ya, Bu? Pada saat mereka menjawab pertanyaan saya, dari tempat mereka bersekolah, saya bisa tahu kira-kira kondisi ekonomi dan status sosial mereka ini seperti apa. Dari situ, saya bisa menentukan kemudian kira-kira kebutuhan mereka pada saat nanti mereka join di bisnis ini, kira-kira ada di bagian yang mana ini. Oh, saya bisa mengira bahwa mereka secara kebutuhan untuk yang paling bawah sekalipun, saya masih bisa untuk langsung closing. Artinya apa? Kalau di tingkatan paling bawah, berarti untuk kebutuhan fisiologis, mereka masih dikatakan masih kurang, berarti saya bisa mengajak mereka untuk bisnis di AD ini untuk apa? Untuk mendapatkan pendapatan tambahan, pendapatan sampingan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih layak, dengan lebih baik. Pangan, sandang, dan papan mereka. Ya, termasuk kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Itu adalah di bagian yang paling bawah. Nah, kemudian saya juga bisa menganalisa, kalau misalkan mereka saat ini, oh, anaknya bersekolah di tempat sekolah yang lebih baik, gitu ya. Berarti secara pangan, sandang, papan, kebutuhan dasar mereka udah oke. Nah, saya seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya yang sifatnya akan membuat mereka menjadi open ya, menjadi lebih terbuka. Sebagai contoh ya, Bu, nanti ke depan ada planning untuk liburan kemana? Kalau itu zaman sebelum COVID, saya akan tanyakan. Planning Bu nanti ke depan akhir tahun liburan kemana ya Bu? Dia akan jawab. Loh Pak Nugroho kalau COVID kayak gini gimana ya? Saya bisa mengajukan pertanyaan yang sama. Misalkan, oh ya Bu Maya, ini sebenarnya kalau nggak ada COVID, ada planning mau liburan kemana nih sama keluarga? Wah, saya mestinya saya tuh mau pergi untuk ke Thailand gitu. Saya mau pergi untuk ke Eropa. Berarti saya tahu. Oh, mereka ini secara kondisi finansial, kebutuhan, rasa aman, ini pun sudah terpenuhi. Tapi misalkan kalau mereka bilang seperti ini, nggak ada planning sih Pak Nugroho, ya saya itu jarang liburan. Kalaupun mau liburan paling ya cuma deket-deket aja. Dari sini saya bisa menganalisa bahwa sebetulnya mereka untuk kebutuhan akan rasa aman pun masih belum. Apa yang bisa saya lakukan rekan-rekan? Simple, yang bisa saya lakukan adalah saya bisa meng-closing untuk lewat bisnis ini dengan mengajak mereka untuk mereka bisa punya persiapan. Apa itu? Tabungan. Untuk punya persiapan akan apa? Akan daya tahan atau ketahanan secara ekonomi. Ya, rasa aman. Ya, berarti itu bisa mengenai apa? Memiliki tabungan yang lebih layak, memiliki rumah yang lebih aman, ya memiliki kemudian hal-hal yang bisa membuat kita tuh dalam menjalani hidup ini lebih baik lagi, lebih aman lagi gitu ya. Nah, Anda bisa menganalisa itu. Lihatlah kebutuhan mereka dari Abraham Maslow ini tadi. Dari tingkat sosial bagaimana? Kalau mereka mungkin secara sisi rasa aman sudah, bagaimana dari sisi sosial mereka? Ya. Nah, Anda bisa melihat juga berikutnya dari sisi penghargaan. Nah, di sini kita bisa mengajak mereka ya mulai dari sisi yang sosial, mengajak mereka untuk terlibat dalam bisnis HDI untuk apa? Kalau kamu secara kebutuhan hidupmu sudah tercukupi, kemudian tingkat kedua, kamu juga bisa menyediakan tabungan untuk keamanan kamu. Kamu bisa juga lewat bisnis HDI untuk apa? Untuk berbagi. Secara makhluk sosial, kita lewat bisnis HDI ini bisa apa? Bisa membantu orang lain. Membantu orang lain dari sisi apa? Dari sisi produknya, dari sisi bisnisnya, apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang. Nah, setiap manusia itu pasti terus bergerak menuju tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, sampai yang berikutnya di kebutuhan akan penghargaan. Teman-teman hari ini, banyak orang-orang
Kalau di 3 awal pertama ini sudah tercukupi, maka teman-teman semua, mereka bisa jadi loh, belum mendapatkan dari pekerjaan atau bisnis mereka, yaitu dari sisi tingkat yang keempat, yaitu penghargaan. Mungkin mereka nggak pernah mendapat penghargaan dari atasannya, dari tempat kerjanya. Atau mungkin bagi yang mungkin bekerja, seperti contoh mama saya yang punya toko gitu ya. Nah, ini kan penghargaan yang didapatkan apa sih? Hampir nggak ada. Hampir keseharian mereka bekerja cuma asas manfaat aja antara penjual dan pembeli. Nah, pada saat saya melihat ya, saya mengajukan pertanyaan, gimana kerjaannya, gimana bisnisnya Om. Nah, kalau mereka misalkan ngomong ya kerjaannya gini-gini aja lah, Nuk, ya duit ya ada lah, ya bisa nabung, tapi ya ginilah sehari-hari yang membosankan kayak gini. Saya bisa masuk dengan sangat mudah untuk meng-closing mereka dari sisi mana? Dari sisi penghargaan. Saya akan tunjukkan majalah-majalah yang ada di HDI. Profil-profil orang yang sukses sesuai latar belakang mereka. Yang punya toko, saya tunjukkan pengusaha yang punya toko. Ya, misalkan kerja ikut orang yang belum mendapat penghargaan yang layak dari tempat kerjanya, saya tunjukkan mereka-mereka yang punya background sebagai seorang karyawan, saya tunjukkan ke mereka. Ini loh, mereka dapat penghargaan, masuk majalah, bahkan dapat recognition. Saya akan putarkan video best. Saya akan kemudian tunjukkan pada mereka, ini loh penghargaan-penghargaan yang ada di HDI. Termasuk sampai dengan jalan-jalan ke luar negeri gratis. Teman-teman, hari ini bersyukur sekali kalau Anda mungkin selama bekerja, berkarir ya, entah itu di tempat kerja Anda atau di bisnis Anda ya, Anda bisa sampai pergi jalan-jalan luar negeri. Tapi yang perlu Anda ketahui rekan-rekan, jangan memakai tolok ukurnya pakai diri kita. Lihatlah di luar sana masih banyak orang yang saat ini mereka bekerja 15-20 tahun, bahkan lebih. Mereka belum pernah mendapat penghargaan untuk bahkan diajak oleh perusahaannya ke luar negeri. Contoh yang paling gampang. Kalau orangnya ada, saya minta maaf dulu ya. Dr. Grenda, itu awal pertama, itu termotivasi banget karena pada saat saya sering kali meng-closing beliau, saya cerita ke beliau bahwa di HDI itu enak banget loh. Saya cerita ke dia bahwa di HDI itu banyak anak-anak mahasiswa ya, part-time dok, itu baru 6 bulan, 7 bulan, itu sudah bisa keluar negeri loh dok. Nah, untuk dokter Grenda yang sudah kerja di rumah sakit Pertamina Cilacap selama 10 tahun lebih, yang belum pernah keluar negeri, itu sebetulnya saya sudah mendown payment closing di depan, teman-teman. Cara yang paling gampang sekali adalah dengan apa? Mengajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan. Ya. Nah, berikutnya teman-teman, tingkat kebutuhan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Lewat bisnis HDI ini, kita punya sebuah self-actualization, salah satunya bersama-sama kita bisa mengajak mereka untuk apa? Untuk tergabung sebagai founder Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Jadi sebetulnya dengan melihat tingkat kebutuhan dari segitiga Abraham Maslow ini, ya teman-teman, kita bisa masuk ke setiap orang tuh dari setiap kondisi yang ada, kita tinggal sesuaikan. Nah, tapi ingat bahwa kita itu harus menjadi yang namanya konsultan. Jangan menjadi seorang penjual. Ajukan pertanyaan dan kemudian mendengarkan mereka untuk pahami apa kebutuhan mereka. Oh, sisi kebutuhan mereka itu dari mana? Oke. Kalau ada orang yang di sini, salah satunya Bu Maria, Ci Maria, ya, yang punya bisnis sangat besar, ya. Pada waktu itu saya dengar cerita dari Cimeli, Ci Maria itu tertarik banget pada saat melihat Cimeli, ya, meng-closing Ci Maria itu lewat apa? Lewat penghargaan di awalnya. Jadi lewat penghargaan bahwa Cimeli itu dapat penghargaan pada waktu naik menjadi Diamond Leader di BEST, dia posting, kemudian dia ceritakan ke Cimaria. Nah, Cimaria di awal pertama sudah merasa interest, wah ada bisnis ya yang memberikan penghargaan yang seperti ini. Nah, itu contohnya. Nah, tapi karena mungkin Cimeli juga tahu ya, upline-nya juga tahu, termasuk ada Joel ya yang juga tahu, saya mendengar sendiri bagaimana meng-closing Cimaria pada waktu itu, kemudian dengan menggunakan ya, yaitu self-actualization itu dengan cerita tentang Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Nah, kebetulan beliaunya juga sudah punya Grace Foundation ya, yayasan yang beliau dirikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus
ya, yang ternyata visi misinya sama, ya, punya yayasan sosial kan gitu kan. Nah, Cimaria menjadi tertarik sekali dan terclosing karena Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah keuntungan kita ada di HDI bahwa kita punya banyak sekali ya hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang di multi level lain yang bisa mengclosing setiap kalangan, setiap latar belakang prospek kita itu bisa kita closing. Ya, tapi sekali lagi kita nggak akan mungkin teman-teman semua bisa ya mengclosing dengan efektif kalau kita tidak membangun kebutuhan mereka. Oke. Nah, kemudian jangan lupa untuk selalu memberikan open mind. Nah, ini adalah tahapan building needs ya. Nah, buat teman-teman semua, ini misal ada yang punya kendala yang paling sederhana misalkan, Pak Nuk, saya itu kesulitan untuk closing dari sisi produk. Orang itu kebanyakan nggak mau beli produk-produk yang seperti ini. Oke. Maka cara saya adalah saya mengajukan pertanyaan. Misalkan saya mengajukan pertanyaan kalau kondisi COVID seperti sekarang. Bu, ini kalau sehari-hari Ibu masih kerja ya Ibu masih berangkat kerja ya atau work from home? Oh, saya berangkat kerja Pak Nugroho. Oh, kerja Ibu di lapangan atau di office? Oh, saya karena marketing saya masih sering nemui orang. Nah, coba lihat teman-teman. Saya mengajukan pertanyaan lagi dengan cara seperti ini. Oh, berarti Ibu masih interaksi dengan banyak orang ya di luar sana ya Bu ya? Iya Pak Nugroho. Wah, berarti sama Bu dengan saya. Perhatikan, saya juga masih sering keliling seperti itu. Sebetulnya dalam hal ini saya tuh jadi khawatir Bu. Khawatirnya sebetulnya kalau saya tuh sampai menjadi OTG, carrier untuk keluarga saya di rumah. Benar Pak Nugroho, itu yang buat saya sendiri juga khawatir. Coba lihat rekan-rekan. Di titik ini, saya sedang mengopen mind mereka, saya sedang membangun kebutuhan mereka untuk apa? Untuk mereka perlu mengkonsumsi produk HDI. Cara terbaik untuk building needs mereka hari ini, teman-teman, adalah dengan mengopen mind. Nah, mengopen mind yang efektif itu sebetulnya bisa kita lakukan dengan tanda kutip memberikan stimulus dari fear atau ketakutan. Umumnya manusia tuh akan bertindak pada saat mereka tuh merasa takut. Nah, ada buying motivation motivasi seorang buyer atau pembeli. Ada yang distimulus bukan karena ketakutan, tapi karena mereka memang teredukasi. Mereka merasa perlu ya. Tetapi umumnya orang-orang Indonesia dan orang-orang dunia pada umumnya mereka akan termotivasi untuk membeli pada saat timbul rasa takut. Sebagai contoh, kondisi COVID membuat 100% penduduk Indonesia merasa takut akan corona. Itulah yang membuat kenapa hari ini produk HDI momentumnya sangat bagus. Hari ini banyak orang yang bergabung di bisnis ini kemudian menjalankan karena motivasi terbesar mereka takut kalau mereka sampai bisnis pekerjaannya hilang, mereka dirumahkan, mereka akhirnya membutuhkan yang namanya pendapatan sampingan. Nah, gunakan momentum ini, rekan-rekan, untuk dengan lebih mudah membangun kebutuhan mereka. Mereka sekarang butuh apa? Pendapatan sampingan. Butuh bahkan sumber pendapatan baru yang bisa menggantikan yang lama. Oke. Nah, kemudian mereka juga butuh produknya. Nah, ini satu situasi yang Anda bisa pakai untuk apa? Untuk Anda betul-betul untuk membangun kebutuhan mereka. Tapi rekan-rekan tetap caranya. Anda nggak bisa ya, orang Jawa ngomong ujuk-ujuk datang kemudian langsung nembak. Lu nggak butuh. Lu harusnya butuh loh ini pendapatan sampingan. Lu kan ini kerjaanmu kalau hilang bagaimana? No, nggak ada orang yang mau untuk diserang secara agresif seperti itu. Anda harus tanya dengan cara seperti ini. Sekarang gimana kerjaanmu? Wah, susah nuk kayak gini. Saya akan mengajukan pertanyaan berikutnya. Ini saya dengar loh ya. Kalau kondisi COVID ini bertahan sampai dengan tahun depan 2021, kira-kira gimana kondisi kerjaan? Wah, ya susah nuk kalau kayak gitu ya. Ya ini bisa jadi akan terjadi PHK besar-besaran di kantorku. Saya tanya lagi. Kamu sudah siap-siap nggak? Kalau memang sampai yang terburuk itu terjadi, kamu sudah ada plan B nggak dalam hidupmu? Artinya kamu sudah ada ban serep nggak? Ban cadangannya nggak? Belum, Zenuk.
Coba lihat, pada saat dia bilang belum, di sanalah sebetulnya saya sudah membuilding atau membangun needs mereka. Tapi ingat rekan-rekan, akan jauh beda kalau saya ujuk-ujuk langsung datang, hey Thomas, Bobby, lu nggak kerja kan? Lu nganggur kan? Hati-hati loh. Ini kamu sekarang sudah di kamu sudah di rumah sudah kerja on off kan? 8 hari kerja, 8 hari libur. Nah, kamu hati-hati loh kalau seperti ini terus. Kamu bisa jadi di PHK loh. Ayo, aku punya jawaban nih. Bisnis HDI untuk kamu. No, nggak bisa. Oke. Building trust ini proses pertama. Building need ini proses kedua, yaitu dengan apa? Ajukan selalu pertanyaan. Act like consultant. Berperilaku sebagai seorang konsultan. Oke, bisa dipahami ya teman-teman semua ya? Kalau bisa kasih jempolnya dulu. Oke, bisa tulis di chatnya, bisa dipahami dan mudah banget ya. Oke, sip ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya akan masuk pada proses yang ketiga yaitu give the solution. Begini rekan-rekan. Saat Anda sudah menggali ya atau menimbulkan kebutuhan mereka, ingatlah bahwa mindset kita pada saat give the solution itu adalah helping others, membantu mereka. Sehingga orang yang Anda closing ini tidak merasakan bahwa proses saat Anda meng-closing mereka ini tujuannya adalah untuk Anda. 90% orang adalah orang yang skeptis, orang yang apatis. Di mana mereka pada saat mendapat sebuah penawaran, orang ini pada umumnya udah akan berpikir, apa ini? Kamu mau dapat cari untung apa dari aku? Mereka sudah skeptis dulu. Itulah kenapa dari hati Anda harus betul-betul pada saat saya give solution ke mereka, ini betul-betul mindset kita tuh, aku mau nolong kamu, aku mau bantu kamu. Ya, produk HDI ini bisa bantu kamu, bisnis HDI ini bisa bantu kamu. Ya, selalu katakan bahwa ini adalah benefitnya adalah untuk mereka. Ya, itulah kenapa saya selalu dalam give the solution ini, ya entah itu produk, entah itu bisnis, saya akan bercerita ya bahwa dengan mereka bergabung di bisnis HDI ini, solusi mereka ini tadi, mereka cuman hanya mengeluarkan satu, tapi mereka bisa mendapat 5-10 benefit. Semakin banyak benefit yang Anda bisa ungkap, itu yang akan membuat mereka akan menuju ke proses closing yang sudah sangat besar persentasenya. Ya, jadi mindsetnya adalah bagaimana kita membantu mereka. Nah, ingat di sini fokus untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dalam artian seperti ini. Di satu buah presentasi, pada saat saya sharing tentang produk, misalnya akan terjadi kondisi di mana mereka sangat tertarik tentang produknya. Tolong pada saat mereka itu bertanya. Nah, teman-teman, kecepatan Anda berbicara itu pengaruh. Oke, saya ingatkan khususnya para milenials yang kadang-kadang cara berbicaranya speed-nya itu lebih cepat. Nah, mulai latih keterampilan Anda komunikasi pada saat Anda menjelaskan misalkan presentasi. Itu jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Tapi beri jeda sehingga pada saat proses presentasi one on one atau grup kecil itu akan terjadi proses interaksi. Misalkan orang tuh akan bertanya, ya, misal mereka tanya, loh Pak Nugroho, kalau untuk kasusnya ibu saya kena diabetes diberikan apa ya? Jadi saya bukan hanya untuk COVID, tapi untuk ibu saya sekarang kena diabetes, harus diberikan apa ya Pak Nugroho? Nah, sering kali terjadi banyak enterprise yang terpatok dengan apa yang dia mau ngomongkan. Bisa jadi ada yang ngomong seperti ini. Maaf ya Bu, saya selesaikan dulu presentasinya ya. Nanti setelah selesai, nanti saya akan jawab Ibu ya. Ini sudah salah. Ingat rekan-rekan, tujuan kita presentasi adalah pada saat itu kita menemukan momen untuk closing. Nah, pada saat ada orang yang tanya seperti itu, berarti ini sudah timbul interest. Nah, pertanyaan itu tanda mereka tertarik. Oke, keberatan pun itu tanda mereka tertarik. Ingat kalau ada orang keberatan, orang punya objection, ya itu juga artinya mereka keberatan itu adalah arti dari mereka tertarik. Nah, maka itu fokus untuk menjawab karena pertanyaan mereka itu artinya kebutuhan mereka. Cepat jawab, selesaikan. Setelah itu Anda kalau bisa langsung closing mereka, tetapi jangan lupa untuk kembali meneruskan presentasi itu sampai dengan presentasi standar selesai. Karena kalau Anda cuma hanya closing sampai di produk, maka Anda cuma hanya dapat rekan kerja saja. Anda cuma hanya dapat pasien saja. Anda cuma hanya dapat konsumen saja.
Ya, setelah Anda closing, mereka tertarik, gabung, mengambil produknya. Oke, Nuk, aku ambil kalau gitu 4-star-nya ya. Nah, Anda harus masih tetap melanjutkan presentasi Anda. Oke, fokus pada apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jangan cuma hanya fokus pada apa yang mau saya omongkan, apa yang senang saya omongkan. Ini yang membuat akhirnya proses closing itu menjadi kecil. Ya, presentase closing itu menjadi kecil. Karena apa? Kita seringkali cuma yang ngomong maunya kita apa gitu ya. Nah, proses yang keempat, Bapak Ibu semua, adalah proses closing. Saya sering memberikan advice pada teman-teman bahwa big yes itu akan terjadi dimulai dari 3 little yes. Ya kecil di depan itu akan menjadi pengantar untuk menjadi ya besar di belakang. Contohnya bagaimana? Pada saat saya sudah menjelaskan semua presentasi itu, kemudian mereka pada saat proses closing, saya sering memberikan seperti ini. Misal ini ya, produk. Bagaimana little yes yang saya maksudkan? 3 kali little yes and 1 big yes. Seperti ini, teman-teman. Saya akan bilang seperti ini. Bu, kalau Ibu lihat tadi produk kita, seperti honeybee pollen. Dengan kandungan gizi yang lengkap dan harga cuma hanya 2.500 per butirnya. Berarti produk AD ini murah kan, Bu? Apa jawaban mereka? Iya sih. Yes kecil pertama terjadi. Oke. Saya akan buat yes kecil yang kedua. Misalkan ini masih dari produk. Saya akan bilang gini. Bu, adakah di luar sana produk vitamin yang memiliki komposisi sama seperti produk kita, ya. Kemudian dengan harga yang juga sama seperti punya kita, menurut Ibu, ada tidak produk yang seperti itu? Saya akan bilang, saya rasa nggak ada ya, Bu. Hanya di HDI yang punya seperti itu. Yes, kedua akan terjadi. Saya nggak seberapa tahu sih, Pak. Tapi ya, HDI murah sih. Yes, kedua. Kira-kira menurut Ibu, anak Ibu di kondisi keadaan seperti pandemi sekarang, butuh banget kan, Bu, vitamin seperti ini? Iya sih. 3 yes terjadi. Secara psikologis, mereka sudah iya. Tinggal Anda meng-closing big yes yang terakhir. Big yes-nya bagaimana? Saya cuma hanya bilang seperti ini. Bu, bisa saya bantu ya, Bu, untuk Ibu bergabung dan kemudian Ibu mengambil produknya yang Ibu butuhkan buat anak-anak dan keluarga Ibu. Saya bantu closing ya, Bu. Statement saya tidak pernah statement yang mengarahkan kepada ya dan tidak. Statement saya selalu statement untuk mengunci mereka. Untuk mengunci mereka agar mereka mengatakan big yes. Saya bantu ya, Bu, untuk pendaftaran Ibu dan kemudian Ibu bisa mengambil produknya untuk kebutuhan keluarga Ibu dan anak-anak Ibu. Ibu ambil yang mana? Yang ini, yang isi starternya atau yang madunya, Bu? Big yes akan terjadi kalau Anda sudah mulai dari little yes-nya dulu. Saya akan ajarkan pada Anda saat ini bagaimana kalau saya mau melakukan closing efektif dari sisi bisnisnya, Pak Nugroho. Dan ini saya selalu lakukan yang membuat saya hari ini, ya, kalau teman-teman tahu, kemurahan Tuhan diserah kesibukan waktu saya, ya, saya harus membantu Pak Yulianto untuk persiapan acara BEST semua, ya, juga mapping and profiling HDI ini, ya, di tahun 2021 nanti kita akan ada program yang keren-keren banget gitu ya. Banyak dari teman-teman yang seringkali bertanya ke saya, bagaimana Pak Nugroho di sela waktunya masih bisa meng-closing, kemudian bahkan bisa langsung membuat orang itu juga jalan. Ya, jadi saya hari ini melakukan proses closing ini juga sebagai rangkaian dari men-second closing mereka langsung di depan. Dan dengan mengajukan 4 pertanyaan ini sangat efektif. Mau tahu semua ya?
Jadi second closing sebetulnya tidak lagi dibutuhkan waktu yang lama. Kalau Anda sering mendengar, closing itu adalah proses untuk menggabungkan seseorang. Second closing adalah proses untuk mengaktifkan mereka. Nah, dengan mengajukan 4 pertanyaan ini, itu saya bisa melakukan secara bersamaan, saya meng-closing sekaligus men-second closing mereka. Oke? Bagaimana cara saya? Sederhana. Pertanyaan pertama yang selalu saya ajukan seperti ini, ya. Jika misalnya saya ambil contoh nama aja langsung, Pak Yidi ya. Maka saya akan ajukan pertanyaan seperti ini. Pak Yidi, kalau Pak Yidi nanti bergabung, terlibat di bisnis HD ini, kira-kira berapa pendapatan yang menurut Pak Yidi layak Pak Yidi dapatkan dengan waktu yang Pak Yidi luangkan untuk nanti menjalankan bisnis ini? Saya selalu tanyakan ini. Jadi saya ulangi. Saya akan bilang gini Pak Yidi. Pak Yidi, jika Pak Yidi bergabung di HD ini, kira-kira berapa pendapatan yang menurut Pak Yidi inginkan, yang Pak Yidi rasa layak untuk Pak Yidi jalankan dengan waktu yang nanti Pak Yidi bakal luangkan untuk bisnis ini? Misal Pak Yidi ngomong, mungkin 5 juta lah Pak, mungkin ya 10 juta lah, bisa 2 juta gitu ya. Intinya teman-teman, dengan mengajukan pertanyaan ini akan membuat seseorang tuh sudah langsung berpikir 2 poin. Pertama, saya ingin dapat berapa? Dan kemudian orang ini tanpa disadari sudah berpikir, iya benar, aku harus meluangkan waktu. Saya nggak pakai cara lama lagi dengan cara apa? Dengan cara, oh nanti saya follow up ke depan. Enggak. Tapi saya langsung melibatkan mereka as a partner. Maka misalkan setelah Pak Yidi jawab ya, 5 juta misalkan. Ya. Maka saya akan langsung meneruskan pertanyaan kedua. Saya langsung bertanya gini. Kira-kira Pak Yidi, untuk bisa mendapatkan 5 juta per bulan itu, kira-kira berapa banyak waktu yang Pak Yidi akan luangkan per minggunya untuk bisa mencapai pendapatan 5 juta itu tadi? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali yang akan membuat mereka berpikir. Dan tanpa disadari, Anda sudah meminta waktu mereka secara halus. Kenapa? Pertanyaan pertama adalah keinginan mereka, pendapatan yang mereka mau. Pertanyaan kedua adalah mereka sudah tergiring dengan kondisi, ya mungkin seminggu ya 10-20 jam lah Pak Nugroho. Lihat di sini, tanpa disadari Anda sudah meminta waktu mereka. Maka saya akan meneruskan dengan pertanyaan ketiga. Bagaimana pertanyaan ketiga saya? Saya selalu bilang ini. Oke, Pak Yidi. Tadi kan Pak Yidi mau 5 juta. Oke, dengan meluangkan waktu seminggu kurang lebih 10 jam. Nah, kira-kira Pak Yidi. Pak Yidi. Kira-kira berapa bulan waktu yang Pak Yidi akan sediakan untuk mencapai pendapatan tersebut? Kira-kira berapa Pak Yidi? Maka Pak Yidi akan ngomong, ya mungkin ya 5-6 bulan lah Pak Nugroho. Lihat Bapak Ibu, pertanyaan saya ketiga ini akan membuat mereka tanpa disadari untuk berpikir, mau meluangkan waktu ini untuk pendapatan mereka yang mereka inginkan sendiri. Jadi saya ulangi, saya akan bilang seperti ini. Pak Yidi, tadi kan Pak Yidi ingin dapat 5 juta itu. Dengan Pak Yidi meluangkan selama 10 jam per minggunya tadi. Nah, Pak Yidi, kira-kira Pak Yidi, berapa bulan waktu yang Pak Yidi akan sediakan untuk mencapai pendapatan itu? Anda akan menemui jawaban-jawaban yang kadang-kadang nggak rasional. Oke?
Kadang bisa tidak rasional ya. Misalkan, ya saya maunya sebulan gitu ya. Maka ingat pada saat Anda ya menemui jawaban yang nggak rasional, Anda bisa mulai untuk mengubah dari pertanyaan 1 sampai 3 ini salah satu pertanyaannya saja yang bisa Anda adjustment atau penyesuaian. Ingat, kita ini sebagai konsultan. Ya, misalkan terjadi jawaban yang nggak realistik ya, misalkan mereka jawab gini, ya saya mau mendapatkan 100 juta, misalkan gitu ya. Waktu yang saya luangkan cuma hanya 2 jam per minggu. Ini kan sudah nggak realistik gitu ya. Terus saya mau mencapainya dalam waktu 2 bulan. Nah, ini kan udah nggak realistik ya. Maka sebetulnya pada saat Anda menemui orang yang seperti ini, tapi jarang ya, jarang. Maka Anda bisa melakukan adjustment dengan seperti ini. Oh, oke, Pak Idi. Kalau 100 juta per bulan, saya rasa bisa Pak Idi. Cuman mungkin waktu kerja yang Pak Idi luangkan per minggunya, kalau 2 jam saya rasa masih kurang Pak Idi. Pak Idi bisa akan mendapatkan hal itu kalau per minggu mungkin Pak Idi akan meluangkan waktu paling enggak ya itu di angka 30 jam. Dan Pak Idi lakukan ini selama 6 bulan. Saya rasa Pak Idi akan bisa mencapainya. Jadi paham ya Bapak Ibu sekalian, saat Anda mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang irasional, ya, nggak rasional, maka ubahlah, ya, sesuaikan, buat penyesuaian antara entah itu nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 yang harus diubah. Kadang ada orang yang nggak realistiknya adalah apa? Mereka seminggu cuma ya meluangkan waktu 1 jam, maka Anda harus ngomong, Pak Idi, saya rasa bisa Pak Idi untuk dapat 5 juta per bulannya, tapi Pak Idi mungkin waktu per minggunya yang harus ditambah. Karena kan sama seperti kalau kita kerja kantoran. Kan nggak mungkin kalau kerja kantoran, kita itu cuma hanya mengerjakan 1 jam per minggu, kemudian kita ingin minta gaji dalam sebulan, ingin minta gajinya itu 10 juta. Kan nggak mungkin Pak Idi. Masuk akal sih. Jadi teman-teman semua, gunakan langkah 1, pertanyaan 1 sampai dengan ketiga ini. Ini simpel banget. Begitu mereka sudah menjawab dengan kondisi yang logis, rasional, maka lihat Bapak Ibu semua. Pak Idi menjawab saya, awal pertama, dia ingin mendapatkan hasil 5 juta. Rasional. Dia mau meluangkan waktunya per minggunya selama 10 jam. Rasional banget. Dan dia kemudian mengasih time limit 6 bulan. Ini sudah rasional. Maka saya tinggal hanya tutup dengan pertanyaan terakhir. Yang keempat. Ya. Saya langsung akan bilang apa? Pak Idi, saya rasa Pak Idi bisa mencapai itu semua. Nah, jika Pak Idi gabung di bisnis ini, dan kemudian Pak Idi bisa mendapatkan hal tersebut, kira-kira mau nggak Pak Idi untuk segera bergabung dan saya akan bantu Pak Idi secara langsung? Apa jawaban mereka? Jawaban mereka pasti ya. Dan Anda sudah mengantongi berapa impian mereka. Anda sudah mengantongi berapa waktu yang akan mereka luangkan. Dan Anda sudah mengantongi berapa waktu yang mereka sediakan untuk mencapai pendapatan itu. Cara ini sangat efektif. Itulah yang membuat saya sendiri hari ini di sela kesibukan waktu saya bisa meng-closing sekaligus langsung saya men-second closing mereka di depan. Teman-teman semua, ingat, proses yang harus dilakukan tidak boleh dilompati. Kalau Anda langsung jam menuju ke nomor keempat, yaitu langsung proses closing, saya dengan Pak Idi belum membangun trust, belum building need dia, terus kemudian saya belum memberikan solusi-solusinya bahwa dengan presentasi HD ini dia bisa mendapatkan banyak hal untuk menjawab pertanyaan mereka. Kemudian langsung saya cerita, langsung masuk ke proses nomor 4 ini, langsung meng-closing. Maka saya akan kemungkinan besar akan ditolak. 4 tahapan ini. Anda lakukan prosesnya. Dan ini semua, ingat rekan-rekan, semua adalah masalah jam terbang. Jam terbang.
Ya, sekali lagi saya naik pesawat ya. Anda juga pernah naik pesawat mungkin ya, ataupun ya samalah driver mobil ya. Anda sama-sama mengetahui bahwa kalau mereka yang punya jam terbang tinggi, maka dia take off ya, lepas landas ya, kemudian landing gitu ya, maka akan smooth dan akan kelihatan biasanya. Pilot-pilot yang senior itu biasanya bisa melakukan itu. Tapi pilot-pilot yang baru, yang jam terbangnya masih sedikit, itu seringkali mereka take off pun, mereka landing pun, waduh, goyang-goyang nggak karu-karuan. Kenapa? Jam terbang. Sama halnya dengan di bisnis ini. Kemampuan closing Anda akan menjadi lebih bagus sejalan dengan jam terbang Anda. Itulah kenapa rekan-rekan, saya cuma hanya mengingatkan bahwa kecepatan Anda di bisnis ini itu akan ditentukan oleh kecepatan Anda untuk salah. Kecepatan Anda untuk gagal. Berapa banyak kegagalan yang Anda alami itu adalah menentukan kecepatan Anda untuk sukses. Saya bisa menjadi seperti hari ini karena saya banyak gagal, saya banyak salah. Saya bisa menemukan formula-formula yang kemudian saya bisa ajarkan untuk mempermudah semua rekan-rekan karena saya sering melakukan kesalahan. Saya melakukan evaluasi, saya melakukan adjustment. Closing ini kenapa belum bisa saya lakukan? Kenapa saya susah sekali untuk menggerakkan orang? Karena apa? Karena salah, karena gagal. Saya bisa menemukan 4 pertanyaan ini yang akan membuat saya lebih mudah dalam meng-closing dan menggerakkan mereka. Karena semuanya jam terbang. Bruce Lee mengatakan, lebih baik Anda hanya memiliki 1 jurus tendangan, tapi Anda latih 10.000 kali. Dan tendangan itu akan menjadi mematikan dibanding dengan Anda punya 1.000 jurus, tapi Anda latih masing-masing cuma hanya 1 kali. Dan tidak memberikan 1 dampak yang mematikan. Apa artinya rekan-rekan? Latih diri Anda terus. Pada saat Anda memiliki sebuah skill dan Anda bisa menjadi expert, Anda menjadi master dalam hal skill itu, Anda gunakan terus-menerus. Inilah yang akan memberikan dampak atau hasil. Jadi latih teman-teman semua. Ya, caranya sangat mudah. Hari ini tinggal Anda yang mau melakukannya. Jangan pernah takut salah. Jangan pernah takut untuk gagal. Karena kalau yang namanya belajar harus salah dan harus gagal. Kalau sudah nggak salah, kalau sudah nggak gagal, itu namanya ahli. Dan tidak ada yang namanya seseorang menjadi ahli tanpa salah dan tanpa gagal. Anda harus menjalani prosesnya. Oke? Pada saat Anda sudah merasakan bahwa kalau saya gagal, saya salah, Anda bahkan sudah bisa menertawakan sendiri kesalahan dan kegagalan Anda. Nah, di saat itulah Anda sudah menjadi individu yang betul-betul tahu apa itu karakteristik seorang pemenang. Bahwa seorang pemenang itu dilahirkan karena sebuah kesalahan dan kegagalan yang dia alami, tapi dia mau mengevaluasi terus untuk perbaikan dirinya. Lakukan ya rekan-rekan proses closing ini dan jangan buang waktu lagi, sebisa mungkin pada saat nanti ya Anda presentasi, Anda mau meng-closing mereka, bahkan meng-closing mereka ke produknya, ke bisnisnya, atau bahkan meng-closing mereka untuk mengajak acara best sekalipun. Nah, Anda bisa melakukan dengan proses yang sama dengan 4 proses ini tadi rekan-rekan. Oke, terima kasih rekan-rekan sudah bersama dengan saya selama 1 jam ini dalam materi ya hari ini mengenai how to close ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semuanya dan kita akan ketemu besok untuk bagaimana kita bisa inviting, kita bisa mengundang orang ke pertemuan dengan sangat efektif ya. Kita masih ada 2 hari lagi. Yang terpenting saya akan senang sekali kalau teman-teman bisa mengaplikasikan, bukan cuma hanya menjadi teori dan mengatakan, oh bagus, bagus, bagus gitu ya. Tapi yang paling penting adalah diaplikasikan. Oke? 4 poin ini tadi. Nah, buat teman-teman nanti yang membutuhkan untuk materinya, saya nanti akan langsung sharekan pada leader-leader Anda, dan Anda boleh langsung pakai. Karena di grup saya tidak pernah menahan informasi, apalagi hal-hal teknis yang seperti ini. Saya akan jauh lebih senang kalau Anda bisa cepat menguasai dan kemudian Anda menduplikasikan kepada rekan kerja Anda semua. Ya, thank you ya buat teman-teman semua untuk kehadirannya. Kita ketemu besok jam 9 pagi. Thank you very much. Sukses buat Anda semuanya. Ya.
Thank you.